Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru mengharapkan kalian dalam keadaan sehat, tetap senang belajar di rumah bersama orang tua dan sanak saudara kalian. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk belajar kembali masih dalam tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera. Pada pagi hari ini kita belajar IPS. Materi kita pada pagi hari ini adalah cinta tanah air. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah mengetahui bahwa para pahlawan bangsa kita telah merebut Indonesia itu dari tangan penjajah hingga bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan. Ya, kemerdekaan Indonesia ini harus kita pertahankan, harus kita pertanggungjawabkan, dan harus kita isi kemerdekaan negara kita ini. Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, kita rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, siap membela tanah air. Yang kelima, menjaga keutuhan bangsa dan negara, dan masih banyak lagi cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaannya, ya, kemerdekaan Indonesia. Jadi, salah satu cara itu adalah cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air itu merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Rasa cinta tanah air ini membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, juga rasa cinta tanah air ini merupakan salah satu isi dari Sumpah Pemuda yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Coba kalian buka Bu Pena halaman 37, di situ ada teks Sumpah Pemuda, ada 3. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi cinta tanah air itu tersirat dalam isi teks Sumpah Pemuda, yaitu mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Nah, ada beberapa sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air. Yang pertama itu adalah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat asing. Karena budaya kita banyak, kita terdiri dari beribu-ribu pulau, otomatis kita memiliki banyak suku dan budaya. Nah, budaya ini kita perkenalkan kepada masyarakat asing. Yang kedua, mempelajari budaya daerah lain dengan penuh semangat. Jadi kita harus juga tahu dan juga mempelajari budaya daerah lain, ya. Tidak budaya kita sendiri yang harus kita pelajari, tetapi juga kita harus mempelajari budaya daerah lain. Yang ketiga, kita saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. Ya, kalau kita sudah saling menghargai dan menghormati antar masyarakat, itu
akan membuat negara kita menjadi kuat, ya, sehingga kita dapat mempertahankan kemerdekaan yang diperoleh oleh para pahlawan kita dengan perjuangan menumpahkan darah hingga titik darah terakhir, hingga mati, ya, menumpahkan materi, jiwa, raga untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Kita tidak boleh egois, ya. Kita hanya mementingkan kepentingan kita, diri kita sendiri. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok. Itu adalah beberapa sikap yang menunjukkan rasa cinta tanah air, ya. Kalian bisa buka Bupena halaman 47. Ya. Peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tadi kalian sudah mempelajari tentang cinta tanah air. Di situ kalian tahu apa itu cinta tanah air, bagaimana sikap-sikap kita untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara kita, ya. Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan budaya. Jadi setiap suku di Indonesia ini mempunyai budaya yang berbeda. Nah, itu merupakan warisan bangsa kita. Untuk itu keberagaman budaya itu harus kita lestarikan. Nah, bagaimana kita sebagai pelajar untuk mewujudkan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, ada beberapa contoh, ya. Jadi salah satunya adalah kita harus menjaga kerukunan dan kedamaian. Berikut ada beberapa contoh kerukunan kedamaiannya, ya. Jadi peran siswa yaitu pertama, mengembangkan rasa toleransi antar teman. Jadi di antara teman kalian harus saling menghormati, mempunyai rasa toleransi, tidak memihak pada suku agama kita sendiri, tetapi kita harus saling menghargai, ya. Yang kedua, bermain dengan teman tanpa mempedulikan perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. Kalian di sekolah, di kelas itu berbagai macam suku bangsa. Kaliannya berasal dari berbagai macam suku bangsa, agama, dan budaya. Tetapi karena kita sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air, kita mempertahankan kemerdekaan kita dengan apa? Bermain dengan teman tanpa melihat atau tanpa mempedulikan suku, bangsa, agama, dan budaya. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Otomatis kalau kita sudah tidak tanpa tidak mempedulikan perbedaan suku, kita bermain dengan teman tanpa memperpedulikan suku, maka kita harus saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau sendiri. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kita mementingkan diri sendiri, kita egois, ya. Jadi kepentingan bersama itu harus diutamakan. Nah, membiasakan tindakan-tindakan yang Bu Guru jelaskan tadi, contoh-contoh itu dapat mencegah perpecahan. Jika perpecahan ini dapat dicegah, maka keutuhan NKRI ini harus atau dapat terus terjaga. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu materi kita. Pada pagi hari ini kita belajar tema 2, subtema 2. Terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan
dan ikuti protokol kesehatan serta laksanakan DJTM. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.